dalam kesepakatan itu ada hambatan. Benar gitu kan? Ya, Bu. Untuk apa keyakinan kelas itu dibuat? Agar kita lebih ke arah, agar kita tahu juga apa yang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas kita. Jadi kita bisa menyepakati bersama apa saja nih yang akan kita sepakati, apa saja yang akan kita sama-sama setujui, ya, yang nantinya akan menjadi keyakinan di dalam kelas kita. Misalnya kesepakatan kelasnya si Reja itu bilang, Bu, saya mah kesepakatannya boleh ya datang terlambat ke kelas ini 10 menit. Nanti kita lihat yang lain misalnya Wiwin, saya mah Bu boleh ya di kelas itu sambil makan atau minum selama pelajaran Ibu. Atau nanti ada lagi yang lain berpendapat yang lain. Nah itu nanti kita lihat kesepakatan. Nanti dari kesepakatan kelas ini hambatannya apa saja di dalam proses pembelajaran, selama proses pembelajaran dengan Ibu. Lalu akan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan ini akan kita tempel nantinya, ya, agar sama-sama mengetahui. Oh ternyata dari hasil kesepakatan kelas dengan hambatan seperti ini akan muncul keyakinan di dalam kelas kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham ya? Nanti kalian bisa tulis di stick note kertas yang akan dibagikan. Lalu kita boleh tempel di depan dan setelah itu kita akan lihat atau ambil kesimpulan dari semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Harus sama ya Pak, kayak kemarin Bu kata-katanya. Iya. Ini tidak lepas dari yang namanya tata tertib yang sudah ada di sekolah. Kalau tata tertib itu kan secara umum di sekolah ya, sekolah secara umum. Tapi kalau ini cukup kita misalnya untuk kelas kita aja dulu. Apa hal-hal yang akan kita sepakati selama pembelajaran dengan Ibu di pertemuan baik yang 3 jam ataupun yang 5 jam selama 1 tahun ke depan. Ya, itu aja. Sudah cukup paham? Kalau paham kita lanjutkan, nanti kalian boleh mengisi ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Nisnawati dari kelas 12 TKJ 2. Berterima kasih kepada Ibu Ade karena telah menyepakati kesepakatan yang telah dibikin oleh kelas 12 TKJ 2. Begitu pula kami di sini lebih bersemangat belajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Pesya Ramadhani dari kelas 12 TKJ 2 ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Ade yang telah menyetujui kesepakatan di kelas ini. Semoga murid di kelas ini menyetujui dan melaksanakan apa yang kesepakatan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Pinandita dari kelas 12 TKJ 2. Terima kasih kepada Ibu Ade yang telah menyetujui kesepakatan yang telah disetujui oleh kita bersama. Semoga bisa menjadikan kami disiplin dan lebih giat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ramdhani dari kelas 12 TKJ 2 ingin berterima kasih untuk Bu Ade karena telah mau menampung aspirasi-aspirasi dari kelas 12 TKJ ini. Semoga Ibu Ade disehatkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari 12 TKJ 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ade karena telah menyetujui kesepakatan yang dilakukan tadi. Semoga Bu Ade disehatkan dan dilancarkan rezekinya ya Allah. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Nur Ramadhani dari Lukas TKJ 2
berterima kasih kepada Ibu Ade karena sudah menyetujui kesepakatan dari 12 TKJ 2. Dan semoga 12 TKJ 2 bisa melaksanakan semua kesepakatan dan kelas ini menjadi lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai jam pelajaran ya, kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Di mana nanti kalian akan menuliskan harapan atau tantangan yang kalian hadapi, terutama yang ingin kita buat adalah pada mata pelajaran PKK. Jadi selama 1 tahun ini keyakinan kelas ini yang akan disepakati bersama. Misal, Bu, boleh nggak kalau saya datang ke kelas itu terlambat 5 menit karena saya mau sarapan dulu, ya? Atau saya, Bu, boleh nggak kalau misalnya datang terlambat karena takut kendaraan saya itu ada hambatan ya di jalan, misalnya orang kan nggak tahu. Nah, atau hal yang lain, misalnya Bu, apakah ketika saya ada kegiatan organisasi, apakah saya bisa dispensasi atau tetap dialpakan atau bagaimana? Itu nanti yang akan kita sepakati bersama. Ya. Kalian boleh menuliskan apa harapan-harapan yang kalian ingin raih selama mata pelajaran ini 1 tahun ke depan. Harapan saya pengen tahu tentang apa gitu nanti. Kita ambil kesimpulannya bersama dan kesepakatan itu yang akan selalu kita sepakati bersama. Bu, apakah boleh kalau saya pada jam pelajaran itu melakukan sholat duha? Misalnya gitu ya. Boleh, nanti kalian tinggal menuliskan saja. Kalau kita sepakat dan semua orang yang ada di kelas ini, baik ibu ataupun teman-teman kalian setuju, kita akan sepakati. Mungkin kalau ibu bercanda, Bu, boleh nggak kalau selama jam pelajaran ibu nggak usah masuk gitu ya? Enak ke ibu, nggak enak di kalian, atau lebih mungkin kebalikannya, enak di kalian, nggak enak di ibu. Kalau ibu sih enak-enak aja. Dan misalnya seperti itu ya. Nah, ibu akan bagikan ini, kalian tuliskan. Nanti kalau sudah nulis, kalian tempel. Yang pertama adalah harapan atau keinginan kalian. Jadi kalau tasnya sudah ibu siapkan ya. Nah, tulisnya jangan kebalik. Ininya di belakang, ininya di depan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh, tapi harapannya kalau ingin sukses kan yang ingin disampaikan ke ibu dia apa? Kan harus belajar di sini. Iya. Harapan saya ingin mendapatkan materi tentang anu apapun. Ya pokoknya yang nanti ditempel itu di sini. Ini yang di depannya yang nggak ada remnya ya. Bu, harapan jangan ada PR. Kenapa? Kalau memang itu harapan kalian, nanti kita setuju nggak? Kan yang namanya juga harapan akan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang mana yang belum? Boleh, tapi harapannya kalau ingin sukses kan yang ingin disampaikan ke ibu dia apa? Kan harus
akan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang mana yang belum? Ini bola punya ibu. Yang lain boleh langsung aja ditempel. Yang sudah nempel nanti boleh lihat juga. Kalau mau baca boleh. Aku ingin iya Masih ada yang belum? Dari harapan yang sudah kalian tuliskan di depan, kalau ibu kelompokkan ada 3 kelompok. Yang pertama, Bu, kasih saya waktu sarapan kalau pagi-pagi. Seperti itu ya. Yang kedua, ada yang harapannya, Bu, saya kalau dikasih PR jangan terlalu banyak. Apa-apa itu kan harapan ya kan. Yang ketiga, kebanyakan, Bu, mudah-mudahan dengan adanya pelajaran PKK ini
saya bisa mendapatkan gambaran dan peluang usaha serta menjadi orang yang sukses. Oke, tepuk tangan bagi kita. Itu tadi adalah harapan-harapan yang ingin kalian capai ya, ataupun yang kalian inginkan pada mata pelajaran ibu atau selama kita proses belajar mengajar dalam 1 tahun ini. Berikutnya kalian boleh menuliskan tantangan apa atau hambatan apa yang kalian hadapi secara pribadi ya, atau secara personal atau secara umum ketika kalian mengikuti proses pembelajaran atau bersekolah di SMK Negeri 2. Apakah saya tidak terlalu rajin gitu ya, ataupun banyak diajak main sama teman dan lain sebagainya, itu adalah tantangan atau hambatan. Ibu akan bagikan kembali kertasnya. Jangan terbalik ya, sekarang tulisnya. Ya, sekarang tantangannya. Tentang tantangannya apa yang kalian rasakan? Nah, selama sekolah di sini, ketika kalian belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kesepakatan kelas kita. Kesimpulan 1, boleh diberikan waktu untuk sarapan 15 menit. 2, jangan diberi PR mencatat terlalu banyak. 3, mendapatkan materi lebih banyak tentang kewirausahaan. 4, mendapatkan sensasi saat ada kegiatan organisasi. 5, pakaian lengkap dan rapi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kalau saya bisa Nah, ini tuh keyakinan atau kesepakatan kelas kita itu berdasarkan atau intinya kita lihat dari tata tertib yang ada di sekolah. Apa di luhur dak? Pak luhur dak. Udah semuanya? Saya capek dengan kebotakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Muhammad Abdiasa. Saya wakil ketua dari kelas 11 TKJ 3. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman saya sudah kesepakatan kelas. Saya dengan ada kesepakatan ini
Semoga kedepannya lebih baik dan lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari 11 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade yang telah memberikan kesempatan semoga kesempatan yang kita buat menjadi lebih baik dan menjadi lebih positif ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muhammadiah, perwakilan 11 TKJ 3. Semenjak adanya kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan teman-teman semua, yang saya harapkan adalah TKJ 3 menjadi lebih baik dan konsisten dalam menjalankan harapan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Nah, ini tuh keyakinan atau kesepakatan kelas kita itu berdasarkan atau intinya kita lihat dari tata tertib yang ada di sekolah. Apa di luhur, Dap? Apa luhur, Dap? Udah semuanya. Siapa? Saya capek dengan kebotakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kesimpulan kelas kita. 1. Boleh diberi makan waktu untuk sarapan 15 menit. Setuju atau tidak? Setuju. 2. Jangan diberi PR mencatat terlalu banyak. Setuju. 3. Mendapatkan materi lebih banyak tentang wirausahaan. Setuju atau tidak? Setuju. 4. Mendapatkan dispensasi saat ada kegiatan organisasi. Setuju atau tidak? Setuju. 5. Pakaian lengkap dan rapi. Setuju atau tidak? Setuju. Sekian kesimpulan dari kelas 11 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi disiplin positif yang akan diselenggarakan oleh kami tim CGP Angkatan 8 Kota Banjar yang terdiri dari saya sendiri, Ade Nurdiawati sebagai moderator. Lalu di sini ada Julia Prihartini Saripah sebagai pemateri dan Haji Dedi sebagai pemateri juga. Mungkin karena waktu yang tidak terlalu banyak, kita silakan kepada Bu Julia untuk menyampaikan materi. Langsung saja ya Bu Julia. Silakan Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti sosialisasi disiplin positif yang akan diselenggarakan oleh kami gitu, untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sedikit mengenai materi yang telah kami pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 8. Nah, tujuan pertemuan kita kali ini yaitu menyampaikan materi yang diperoleh calon guru penggerak Angkatan 8 selama mengikuti kegiatan program guru penggerak kepada warga sekolah lainnya supaya memahami dan berkolaborasi menerapkan disiplin positif di sekolah. Jantan kalau misalnya hanya kami saja yang menerapkan disiplin positif, bagi praktik sedikit memaparkan apa sih sebetulnya yang kami pelajari. Nah, disiplin positif yaitu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin di sini adalah bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, ini yang akan kami sedikit bahas, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori ini fungsinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau juga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebijakan yang kita percayai. Nah, rekan-rekan pernah nggak kalau misalnya di dalam kelas gitu, di dalam pelajaran, kalau ada anak yang misalnya mengerjakannya pertama diberikan penghargaan atau diberikan hadiah atau diberikan apa. Nah, sebetulnya itu adalah miskonsepsi yang salah. Kenapa? Jadi itu sama saja dengan memberikan gap kepada siswa yang lain. Nah, jadi seharusnya malah pemberian penghargaan atau pujian itu dihindari. Dikhawatirkan nanti ke depannya anak itu mengerjakan tugas yang kita berikan hanya demi penghargaan saja, tetapi bukan untuk menghargai diri sendiri
membangkitkan rasa yang ada di dirinya bahwa dirinya itu bisa melakukan hal yang baik seperti itu. Jadi seharusnya pemberian penghargaan itu dihindari, seperti misalnya pemberian ranking seperti itu dihindari. Nah, kalaupun misalnya nanti pada prakteknya pada saat pembagian raport rekan-rekan memberikan ranking gitu. Nah, coba ditambah dengan nominasi yang lain, misalnya siswa terrajin, siswa terapi gitu, siswa yang mudah bergaul dan sebagainya gitu. Jadi satu kelas itu hampir setengahnya mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, ini sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu perlu mengajarkan nilai-nilai kebajikan melalui keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ditumbuhkan dari pertama yang kita lakukan adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah aturan main yang kita buat dengan murid. Misalnya kita diskusi dulu, kan kalau dulu mah pangintennya tujuan pembelajaran. Pokoknya nanti aturan main di pelajaran ibu adalah kamu harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan sebagainya. Tapi kan itu searah. Sedangkan kalau kesepakatan kelas itu dua arah. Jadi biarkan mereka juga menyampaikan apa keinginan mereka. Misalnya, Bu, saya pengennya istirahat lebih awal 5 menit. Misalnya, boleh saja. Atau misalnya, Bu, saya datang tepat waktu, tapi saya mau toleransi 10 menit. Nah, kalaupun misalnya nanti terjadi pelanggaran, nah nanti kita akan bahas selanjutnya. Akan ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu juga nanti berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kita lempar lagi. Kalau misalnya kamu telat 5 menit, apa yang sebaiknya kamu lakukan gitu. Jadi kamu pengennya apa gitu. Jadi jangan datang searah dari kita gitu. Nah, sebetulnya berat teman-teman kalau misalnya diterapkan di SMK. Setelah saya mengkaji teorinya memang berat, pasti berat gitu. Apalagi di SMK yang kebanyakan kita muridnya laki-laki. Ya. Ketika kita bersikap baik, kadang kan mereka mengejek gitu ya, seolah-olah mengejek gitu terhadap kita. Nah ini, jadi terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang ketiga selanjutnya pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, gimana contohnya kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum? Misalnya ada anak masuk telat, sudah tahu kamu salah, datang terus terlambat, atau enggak misalnya datang terus terlambat, serang lari 10 keliling. Nah itu berarti peran kita sebagai penghukum. Nah, kalau misalnya membuat rasa bersalah, misalnya dalam situasi di kelas ada yang sedang mengobrol, terus tolong perhatikan ya kalau ibu sedang menjelaskan, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu padahal sudah capek menjelaskan. Karena kan masih ada kan ibu yang seperti itu, ibu sudah capek-capek menjelaskan kok nggak didengarkan gitu. Nah, kalau teman sifatnya mengingatkan saja, misalnya tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, tidak tahu kamu salah tahu, terus harus apa? Dikerjakan Pak. Oh ya sudah gitu. Hanya seperti itu aja kalau teman. Nah, kalau pemantau hanya melihat saja, misalnya ada yang pakai sepatu misalnya tidak warna hitam misalnya, kamu tahu kamu salah tidak pakai sepatu, tahu hukumannya apa, tahu sepatunya harus dilepas misalnya, tidak boleh pakai sepatu di sekolah. Oh ya sudah, laksanakan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yang dituntut kita itu harus menjadi manajer. Nah, ini yang agak sulit gitu. Jadi kita harus mengambil posisi manajer sehingga mendorong murid-murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, ini kalau dilakukan memerlukan kesabaran yang luar biasa. Caranya bagaimana melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Dengan proses restitusi. Jadi mengganti kata hukuman atau konsekuensi menjadi sebuah restitusi. Jadi ya restitusi itu jadi dirubah kepada hal yang positif gitu.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini contohnya tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di poin menstabilkan identitas bisa saja ditanyakan dengan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalau di poin validasi tindakan yang salah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang poin ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa. Contohnya gini, saya mencontohkan, tapi ini karena bentuknya PDF, jadi videonya tidak bisa diputar gitu. Kasusnya seperti ini. Seorang murid bernama Ririn masuk ke dalam kelas dengan mengikuti pelajaran dengan memakai wajah dengan perhiasan. Pasti Bapak Ibu pernah ibu-ibu pernah mengalami hal tersebut ya. Nah, terus padahal salah satu tata tertib yang ada di sekolah yaitu seluruh murid perempuan tidak diperbolehkan memakai riasan wajah. Nah, atas kejadian ini saya memanggil Ririn untuk mengetahui alasannya memakai riasan wajah. Nah, misalnya kita panggil anak tersebut, misalnya Ririn, tolong ke ruangan ibu. Nah, silahkan duduk. Lalu tanya kabarnya, gimana Ririn? Apakah Ririn dalam keadaan baik? Seperti itu. Nah, setelah itu nanti Ririn ditanya, Ririn tahu nggak dipanggil oleh ibu itu kenapa? Gitu. Nanti kan dia, oh iya bu, saya pakai lipstik. Nah, berarti di tahap itu dia sudah menyadari kesalahannya. Oh iya, memakai lipstik. Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus mengungkapkan kalimat seperti itu. Ibu tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, coba kalau misalnya di kartu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah menceritakan seperti itu, nah kita tanya kenapa pakai lipstik, misalnya alasannya, oh iya bu lupa tadi saya harus manggung gitu, lupa tidak terus misalnya seperti itu. Misalnya kan kita harus tahu dulu ya alasannya gitu. Alasannya kenapa, oh iya bu saya lupa habis manggung gitu. Nah, ketika dia berbicara seperti itu, kita ingatkan lagi gitu. Nah, Ririn ingat nggak kesepakatan kelas kita? Nah, ini berkaitan dengan kesepakatan kelas yang mana? Oh iya bu, dengan disiplin gitu. Oh, saya sudah melanggar poin kedisiplinan dengan melanggar peraturan yang ada. Oh iya. Nah, apakah kamu akan berjanji tidak akan melakukannya lagi? Iya bu, saya akan berubah dan saya akan lebih teliti ke depannya. Sebelum saya memasuki kelas, saya akan memeriksa riasan wajah dulu apakah sudah bersih atau belum. Nah, seperti itu. Nah, kita harus menjawab, ya ibu hargai, ibu sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu, oh iya, ya sudah gitu, karena kamu sudah memperbaiki diri dan kamu tahu konsekuensinya. Nah, semoga hal ini bisa merubah sedikit pemikiran kamu menjadi lebih positif lagi. Nah, seperti itu kalau jadi manajer. Nah, saya yakin ibu-ibu yang rekan-rekan sekalian pasti akan dihapus. Ya, wajar ya rekan-rekan itu. Karena kan kalau tujuan kita gitu sebagai guru di kurikulum Merdeka yang tujuannya Merdeka belajar memang membebas menghamba kepada anak, dalam arti kita hanya menuntun saja. Jadi semua disiplin yang ada dalam dirinya itu harus datang dari dirinya. Jadi kita hanya menuntun saja. Gitu, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai disiplin positif pada kesempatan kali ini. Barangkali rekan-rekan ada kita berdiskusi, barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Seperti itu. Terima kasih. Rekan-rekan, materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini oleh Bu Julia sebagai tipe materi tentang diseminasi. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang mau bertanya seputaran materi yang sudah disampaikan oleh tim kami. Silakan, boleh angkat tangannya.
Yani Dewi silakan. Maaf saya Bu. Ingin memastikan saja posisi kalau dulu sebelum kurikulum merdeka kita kan nggak ada istilah harus kesepakatan gitu ya. Dari yang tadi saya dengar Ibu Julia itu bahwa kita ke kelas itu harus ada kesepakatan ya. Jadi seberapa penting kesepakatan itu ada di pelajaran kita contohnya. Karena kalau dulu kan disiplin di sekolah itu sudah pasti. Anak tidak boleh menggunakan riasan. Berarti tanpa kesepakatan pun berarti itu sudah sepakat sebenarnya. Sudah kesepakatan karena itu adalah tata tertib. Ya kalau dulu kita meyakininya ketika kita ngambil tisu, ya digosok ya gitu. Itu adalah sebuah kebenaran. Betul. Sekarang kedua belah. Nah, kalau sekarang apakah benar-benar di kelas pun harus tertulis kesepakatan atau bisa secara lisan poin-poinnya seperti apa agar mereka ingat kesepakatan apa sih yang sudah kita buat? Mohon penguatannya kembali. Terima kasih ya pertanyaannya Bu Yani Dewi tentang seputaran kesepakatan kelas. Harus kita ketahui bersama, kesepakatan kelas itu berawal dari adanya tata tertib yang ada di sekolah. Kita tidak akan lepas dari yang namanya tata tertib. Dari sekian banyak tata tertib itu di kelas itu tidak semua kita terapkan. Nah, ketika kita membuat kesepakatan kelas dengan dasar tata tertib yang sudah ada, lalu kita berdiskusi dengan siswa, terutama pada mata. Mungkin satu orang lagi boleh, kalau ada yang bertanya. Boleh silakan. Ya, Bu Ade, untuk terkait kesepakatan kelas itu sendiri, apakah hanya berlaku misalnya antar guru mata pelajaran kan ya dengan siswa itu? Berarti dengan kalau begitu berarti siswa akan melakukan kesepakatan dengan semua mata pelajaran? Sebetulnya gini, kesepakatan kelas dulunya ya bisa dengan wali kelasnya juga atau bisa juga dengan guru mapel. Hanya saja kenapa cenderung dengan guru mapel? Karena kebijakan tiap guru itu berbeda-beda. Ya, ketika saya mengajar dengan Bu Amel mengajar, mungkin toleransi atau hal yang diinginkan oleh kita juga tidak sama. Ya kan? Mungkin Bu Amel lebih mentoleransi anak-anak boleh kalau habis jam istirahat karena tadi keinginannya seperti ini 10 menit boleh terlambat. Misalnya kalau saya Bu, nanti ya kalau pulang itu bisa lebih cepat lagi, misalnya 15 menit sebelum apel gitu kan. Itu juga sesuatu yang kesepakatannya berbeda, bisa disepakati. Dan ketika anak membuat kesepakatan dengan guru, juga keadaan siswanya juga berbeda-beda. Ya. Jadi mungkin itu kali ya Bu. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan di awal pembelajaran, mungkin ketika ada hal yang kurang cocok dengan apa yang kita inginkan, kita langsung kita kan ada gitu kesepakatan kita dulu begini, kenapa kamu begitu gitu mungkin ya? Mungkin ya, tapi mungkin iya betul seperti itu. Kita bisa mengingatkan kembali anak-anak jangan lupa ya dengan kesepakatan kelas kita. Ketika si A misalnya membuat kesalahan, kamu masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Karena tadi dikatakan kalau di kurikulum merdeka kata menghamba kepada anak ya itu memang ditekankan, tapi bukan berarti seperti yang kita bayangkan menghamba itu menyembah dan lain sebagainya. Tapi mereka itu kalau pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Kalau dulu mah teacher center, sekarang mah benar-benar student center. Ya kan, memperhatikan kebutuhan siswa itu seperti apa gitu kan. Kalau dulu mah kita lebih pokoknya cek ibu sok aina ibu ngejelaskan kamu ngerjakan PR dan lain sebagainya. Sekarang mah semuanya lebih cenderung berpihak kepada siswa. Ya, ada keberpihakan kepada siswa dengan tidak menutup kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Ya kan? Kenapa? Karena latar belakang, kesiapan belajar, ya kan? Terus lingkungan membentuk setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi kesepakatan kelas itu boleh dilakukan oleh setiap mata pelajaran. Jadi punya catatan khusus. Misalnya Bu Yani ya, di agenda itu udah ada kesepakatan kelas. Nanti kalau ada anak, kalian kan sudah pernah buat kesepakatan kelas
dengan Ibu. Masih ingat nggak? Kalau misalnya kalian tidak ingat, coba baca kembali. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan? Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita bikin atau tidak? Gitu kan? Jadi anak itu punya gambaran pendekatan ke anak itu lebih benar-benar berpihak kepada siswa gitu. Beda dengan kalau dulu kan lebih cenderung tegak ya kita, ataupun kalau ngomong itu keras lah. Tapi sekarang mah jadi lemah lembut sehingga tidak ada siswa yang memang psikologisnya atau merasa terdolimi atau kedepannya tidak ingat terus akan perilaku atau yang sudah kita lakukan kepada siswa gitu. Mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang lain, kalau sudah cukup tadi kasusnya contoh ya di sini Ririn yang memakai riasan wajah, terus di sini memang namanya Ririn beneran, waktu itu kita juga pakainya Ririn. Nah ini hanya ada satu kasus, sebetulnya ada dua kasus waktu itu, yang satu lagi Ojin ya. Ojin itu dia sering terlambat, kasusnya itu dia sering terlambat pada jam pelajaran atau pada kegiatan hari Jumat, di kegiatan awal, karena alasannya Ojin suka menginap di rumah temannya yang ibunya sedang sakit. Jadi dia menemani, ketika menemani karena ibu temannya itu lagi sakit, susah tidur, jadi dia juga tidak bisa tidur cepat. Yang akibatnya dia bangunnya agak siang dan terlambat pergi ke sekolah sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan awal. Itu contoh kasusnya yang kita ambil. Mungkin cukup. Terima kasih. Bu Yani ya pada bahasa Inggris hadir pada acara destinasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Amin. Baiknya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulianti dari SMK Negeri 2 Banjar. Alhamdulillah sudah mengikuti seminar CGP yang dibawakan oleh teman saya, yaitu Ibu Ade Nurdiawati, dengan tema segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid, dan alhamdulillah telah saya terapkan. Contohnya itu seperti disiplin waktu dan disiplin dalam berpakaian. Setelah saya mengikuti seminar tersebut, saya terangkan kepada anak-anak, dan alhamdulillah setelahnya itu mereka menjadi belajar disiplin waktu, tepat waktu, yaitu datang tepat waktu dan selesai sampai tepat waktu, dan menggunakan pakaian dengan rapi, baju selalu dimasukkan, pangkat dan atribut yang lainnya selalu diterapkan. Itu saja hasil pengalaman seminar yang diterapkan kepada anak didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Dewi Hastuti dari SMK Negeri 2 Banjar. Saya telah menerima materi dari diseminasi yang telah disampaikan oleh Bu Ade Nurdiawati, yaitu tentang segitiga restitusi dan juga kesepakatan kelas. Beliau menyampaikannya waktu itu di hari Jumat tanggal 29 Juli 2023. Sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Bu Ade Nurdiawati dan juga tim. Saya aplikasikan di kelas saya. Hebat, semangat terus, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rise Ristiani, SAG MPD, mengajar di SMK Negeri 2 Banjar. Saya adalah rekan dari Bu Ade Nurdiawati, SPD MPD, yang sama-sama mengajar di SMK Negeri 2 Banjar. Baru-baru ini Bu Ade mengadakan seminar, yaitu tentang kesepakatan kelas. Di situ kami menerima ilmu dari Bu Ade, yaitu sebagai guru penggerak,
kami mendapatkan penjelasan tentang ilmu-ilmu yang baru yang didapatkan dari Bu Ade yang sangat bermanfaat. Di antaranya itu kesepakatan kelas yang selama ini kami mengadakan atau membentuk kesepakatan kelas yang hanya membebankan kepada siswa. Seperti halnya ada yang siswa, ada yang kesiangan. Kami sebagai guru, maka kami langsung menindak saja atau memberikan sanksi kepada siswa yang kesiangan. Padahal itu adalah tindakan yang kurang bagus dan disebutkan salah di sini. Seharusnya apabila kami sebagai guru untuk menindak satu kesalahan dari siswa adalah kami terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Maka dalam kesepakatan kelas tersebut adalah guru dengan siswa itu sama-sama setuju apabila memberikan sanksi kepada siswa yang mempunyai kesalahan. Nah, selama ini kita sudah melaksanakan sesuatu kesalahan. Maka dengan demikian kami yang mendapatkan ilmu dari Bu Ade itu kami mempunyai sebuah pencerahan, mempunyai sebuah ilmu baru yang mana siswa diharapkan untuk tidak dirugikan oleh guru. Nah, di sini biar siswa itu merasa nyaman, merasa enak untuk di kelas dan siswa juga tidak merasa dirugikan. Itu juga apabila kami sebagai guru yang langsung menindak. Ada juga yang sama sekali tidak peduli kepada siswa apakah ada yang kesiangan, apakah hanya ngobrol di belakang misalnya, gitu tidak ditegur, tidak diapa-apakan, juga itu juga disalahkan. Artinya bahwa seorang guru tidak memberikan perhatian kepada siswanya. Nah, dengan ilmu tersebut, maka kami sangat berbangga hati untuk kami menerima ilmu-ilmu yang baru sehingga kami walaupun saya sendiri tidak termasuk kepada seorang guru penggerak, kami ataupun saya sendiri bisa mendapatkan ilmu yang baru. Sebenarnya saya sendiri ingin mendaftar di guru penggerak, tetapi sayangnya saya tidak bisa untuk daftar karena usia saya sudah lanjut. Nah, maka saya bisa mendapatkan ilmu yang didapatkan dari teman-teman saya yang sebagai guru penggerak. Dan kepada semua teman-teman sebagai guru penggerak, maka tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk melaksanakan tugas, dan tetap berbagi ilmu kepada kami semuanya, dan semoga ilmunya berkah. Dan insya Allah bermanfaat buat kami semuanya. Kepada teman-teman guru penggerak, khususnya kepada Bu Ade, semoga sukses selalu dan kami berdoa supaya tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan saya dan teman-teman dengan tim bahwa dengan mengikuti di minggu kemarin hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 mengikuti kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Bu Haji Ade Nurdiawati, teman kami, senior kami, mengenai materi tentang sosialisasi segitiga retribusi. Dan alhamdulillah saya mencoba mempraktekkan di kelas saya sendiri yang di wali kelas saya, dan alhamdulillah materi yang Ibu Haji Ade sampaikan saya praktekkan dan alhasil sangat bagus apabila dilaksanakan oleh anak-anak SMK di sekolah kita. Semangat untuk Bu Haji Ade, jangan pantang menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Kusmiati SPDI. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Banjar. Alhamdulillah, minggu yang lalu saya dan beberapa rekan saya sudah mengikuti diseminasi dari
para guru penggerak, calon guru penggerak. Di antaranya adalah Ibu Ade Nurdiawati yang berbagi tentang disiplin positif, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan siswa. Dari ilmu yang dibagikan oleh Bu Ade Nurdiawati pada saat itu, saya sangat tertarik dan sepertinya akan membawa pada kebaikan dan ada manfaat yang bisa diambil dari penerapan ilmu yang baru saja dibagikan oleh Bu Ade Nurdiawati. Dan alhamdulillah ketika saya menemukan permasalahan di kelas, saya coba terapkan apa yang sudah di-share di diseminasi tersebut, dan ternyata ada rasa bahagia gitu setelah bisa menerapkan ilmu yang baru saja diterapkan, ilmu yang baru saja diterima oleh kami pada saat itu. Dan kami, wabil khusus saya, ketika menerapkan ilmu ini menjadi lebih tenang dalam menghadapi siswa, lebih bisa menekan emosi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan siswa, karena di sini kita akan menggali permasalahan siswa itu berdasarkan kesadaran siswa dan mereka mengakui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka bisa membuat komitmen baru untuk perubahan. Saya berharap dengan adanya program calon guru penggerak seperti ini, kemudian ilmunya di-share, dibagikan kepada kami yang belum berkesempatan mengikuti guru penggerak, kami pun bisa memiliki ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para calon guru penggerak ini. Itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.